Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi au marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatul khamisatu, adapun makalah yang kelima, an Umar, ialah diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiya semoga melimpahkan kerelaan Allahu siapa Allah anhu kepada Sayyidina Umar. Annahu qala, annahu sesungguhnya Sayyidina Umar, qala ialah berkata, mauqufan kepada hadis mauquf alaihi terhadap Sayyidina Umar, au marfu'an atau dimarfu'kan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mauqufu, adapun yang dimaksud dengan mauquf atau disebut juga dengan hadis mauquf, ma ialah hadis ruwiyar yang diriwayatkan apa ma anis sahabati dari sahabat, wala yutajawazu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala yutajawazu dan tidak disampaikan bihi apa dengan itu ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u, adapun hadis marfu' ma ialah hadis akhbaro yang mengabarkan bihi dengan itu ma as-sahabiyyu siapa seorang sahabat angqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laula ti'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannati. Laula, andaikan tidak, itti'aul ghaibi, adapun mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, la syahidtu niscaya bersaksi siapa saya, ala khamsi nafarin atas 5 golongan, annahum kepada sesungguhnya mereka, ahlul jannati ialah penduduk sorga. Ai artinya, laula mukhafatut ti'ai ilmil ghaibi mani'un lakultu. Laula, andaikan tidak, mukhafatut ti'ai ilmil ghaibi, adapun khawatir mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, mani'un itu ialah dilarang, lakultu niscaya berkata siapa aku. Syahidtu ala khamsi jama'atin annahum min ahlil jannati. Syahidtu bersaksi siapa saya, ala khamsi jama'atin atas 5 golongan, annahum kepada sesungguhnya mereka, min ahlil jannati ialah termasuk dari penghuni sorga. Siapa saja 5 golongan tersebut? Al-faqiru sahibul ayali. Al-faqiru, satu orang fakir, sahibul ayali yang memiliki tanggungan keluarga. Wahwa, adapun itu al-ayal, man ialah orang, yaskunu yang tinggal, siapa man ma'ahu beserta al-fakir. Watajibu dan wajib, nafaqatuhu apa menafkahinya fakir, alaihi atas man, ka'abdihi seperti budaknya fakir, wa mro'atihi dan istrinya al-fakir, wa waladihi dan anaknya al-fakir, as-saghiri yang masih kecil. Wal mar'atu radhi anha zaujuha, wal mar'atu dan seorang istri, ar-radhi yang ridha, anha terhadap al-mar'ah, zaujuha siapa suaminya al-mar'ah. Wal mar'atu al-mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Wal mar'atu dan istri, al-mutasaddiqatu yang menyedekahkan, bimahriha terhadap maharnya al-mar'ah, ala zaujiha pada suaminya al-mar'ah. Wasyakhsu dan seseorang, ar-radhi yang ridha, anhu terhadap asyakhsu, abawahu siapa kedua orang tuanya. Dan yang kelima adalah wattaibu minadz dzambi, wattaibu dan orang yang bertaubat, minadz dzambi dari dosanya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ruya diriwayatkan apa hadis, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ialah bersabda siapa Rasul, at-taibu minadz dzambi,
kaman la dzambalahu. At-taibu adapun orang yang bertaubat, minadz dzambi dari dosa, kaman ialah seperti orang, la dzambalahu yang tidak ada dosa, lahu ialah bagi man. Rawahul Baihaqi, rawa meriwayatkan kepada itu hadis Al-Baihaqi, siapa Imam Al-Baihaqi. Dalam makalah yang kelima ini diceritakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan suatu hadis, di mana hadis tersebut adalah hadis mauquf atau hadis marfu. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, namun hadis tersebut tidak sampai periwayatannya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis marfu itu adalah perkataan yang disampaikan oleh sahabat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Sayyidina Umar menyampaikan suatu hadis, yaitu andaikan tiada kekhawatiran dianggap mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya aku bersaksi bahwa 5 golongan ini adalah termasuk dari ahli sorga. 5 golongan tersebut adalah, yang pertama, orang yang fakir, yang mempunyai tanggungan keluarga, baik yang termasuk di dalamnya adalah seorang hamba, ataupun istrinya, ataupun anaknya yang masih kecil. Dan yang kedua adalah seorang perempuan di mana suaminya ridho terhadapnya. Yang ketiga adalah seorang perempuan yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Yang keempat adalah seseorang yang kedua orang tuanya rela atau ridho kepadanya. Kemudian yang kelima adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang bertaubat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz an Umar radhiyallahu anhu. Lafadz Umar di sini dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer'an. Tanda jer dari lafadz Umar ini adalah dengan fathah karena lafadz Umar termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana pada lafadz ini terdapat 2 ilat. Ilat yang pertama adalah karena lafadz Umar ini termasuk dari alamiah, yaitu berupa nama, dan yang kedua karena lafadz Umar telah mengalami udul, yaitu telah mengalami perubahan bentuk dari bentuk asalnya dengan tanpa melalui proses iklal. Bentuk asal daripada Umar itu adalah berupa lafadz amirun. Amirun selanjutnya dilakukan perubahan oleh orang Arab tanpa melalui proses ilal sehingga menjadi Umar. Sehingga karena termasuk dari isim ghairu munsharif, maka di sini dibaca an Umaro dengan tanda jer yang berupa fathah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz fal mauqufu. Fa di sini adalah berupa fa fasihah. Fa fasihah itu adalah fa jawab di mana adat syarat dan fiil syaratnya dibuang. Takdirannya adalah wa in turid ta'rifal mauqufi fal mauqufu. Jikalau kau ingin mengetahui maksud daripada al mauquf ini, fal mauqufu, maka adapun al mauquf itu ma ialah hadis dan seterusnya. Jadi fa di sini adalah merupakan fa jawab dari fiil syarat yang dibuang. Selanjutnya kita perhatikan lafadz laula ti'aul ghaibi. Laula ini adalah huruf syarat dan isim yang terletak setelahnya berkedudukan sebagai mubtada dengan khobar mubtada yang dibuang. Takdiran daripada khobar mubtada ini dijelaskan di dalam tafsirannya, yaitu laula mukhafatut ti'ai ilmil ghaibi mani'on. Lafadz mani ini adalah khobar dari lafadz mukhafatut ti'ai ilmil ghaibi yang berkedudukan sebagai mubtada. Demikian pula khobar daripada lafadz laulat ti'aul ghaibi ini juga berupa lafadz mani'on. Sementara lafadz la syahidtu ini adalah merupakan jawab daripada laula. Wallahu a'lam bishawab.